Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sosiologi sebagai ilmu yang berparadigma ganda. Adapun anggota kelompoknya, saya Desa Yonita sebagai moderator. Saya Nur Aini sebagai pemateri 1. Saya Rifan Prayoga sebagai pemateri 2. Saya Subangkit Mulya Wibowo sebagai pemateri 3. Sosiologi sebagai ilmu yang berparadigma ganda mencakup 4 bagian. Adapun juga yaitu paradigma ganda sosial, paradigma faktor sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Di sini saya akan membacakan paradigma ganda sosial. Pada kajian ilmu sosial, sosiologi memiliki keunikan tersendiri karena bersifat multidimensional. Salah satu ciri khasnya adalah keberagaman pendekatan yang digunakan dalam menganalisis fenomena sosial. Oleh karena itu, sosiologi sering disebut sebagai ilmu yang berupa paradigma ganda. Berbagai paradigma dalam sosiologi memungkinkan para sosiologi untuk memahami masyarakat dari perspektif yang berbeda, mulai dari pendekatan makro yang melihat struktur sosial secara luas sehingga pendekatan mikro yang berfokus pada interaksi individu dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang paradigma-paradigma dalam sosiologi sangat penting untuk memperoleh wawasan yang komprehensif dalam meneliti dan menjelaskan dinamika sosial yang terus berkembang. Paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial yang melihat masyarakat dari sudut pandang makro strukturnya. Kehidupan masyarakat dapat dilihat sebagai realitis yang berdiri sendiri, terlepas dari persoalan yang disukai atau tidak disukai oleh masyarakat, fokus pada struktur sosial dan institusi yang ada di luar individu dan bagaimana struktur tersebut mempengaruhi perilaku individu. Tokoh Emilian Durkheim yang menekankan bahwa faktor sosial seperti norma, nilai, atau institusi memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu. Contohnya hukum, aturan, dan norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Serta bagaimana hal tersebut dipengaruhi oleh tindakan seseorang. Paradigma definisi sosial berfokus pada bagaimana individu memberikan makna pada tindakan sosial mereka dan bagaimana interaksi sosial membentuk makna tersebut. Paradigma definisi sosial adalah cara memahami tentang bagaimana manusia menciptakan kehidupan sosialnya. Dalam hal ini, yang menjadi fokus adalah mengenai proses sosial yang terjadi dari pendefinisian sosial oleh individu terhadap sesuatu. Paradigma definisi sosial ini terbentuk atas dasar konsep prinsip rasionalitas dari Max Weber, ahli sosiologi. Menurut paradigma ini, yang dianggap sebagai kenyataan sosial adalah suatu tindakan sosial. Contohnya, seseorang yang memberikan sumbangan untuk amal karena ingin mendapatkan pengakuan dari masyarakat atau merasa terdorong oleh nilai-nilai keagamaan. Selanjutnya saya akan membacakan paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial adalah hal yang sangat menekankan pada pendekatan yang bersifat objektif atau empiris. Paradigma ini yang menjadi persoalan utama karena bisa diamati dan dipelajari secara empiris, memfokuskan pada perilaku individu dalam situasi sosial dan bagaimana perilaku tersebut dipelajari. Contohnya, seorang pelajar belajar dengan giat demi mendapatkan nilai terbaik dan mendapatkan pengakuan sosial atas prestasi akademiknya, ajari dan dipengaruhi oleh lingkungan. Adapun contoh kasus paradigma sosial yang pertama yaitu kasus kenakalan remaja seperti geng motor, tawuran, dan penggunaan narkoba. Paradigma fakta sosial melihat kenakalan remaja sebagai akibat lemahnya kontrol sosial, disorganisasi keluarga atau tekanan struktural. Paradigma definisi sosial menekankan bagaimana remaja memberi makna pada tindakan mereka, misalnya merasa keren, mencari pengakuan, atau solidaritas kelompok. Paradigma perilaku sosial menyoroti pengaruh lingkungan, misalnya remaja meniru perilaku teman sebaya atau mendapatkan reward dari aksi nakal mereka. Contoh kasus yang kedua yaitu pandemi COVID-19. Fakta sosial, pandemi dipandang sebagai kondisi objektif yang memaksa adanya aturan karantina PSBB.
pembatasan sosial berskala besar, dan lain-lain. Definisi sosial, individu menafsirkan pandemi dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang serius menjaga kesehatan, ada yang menganggap hoax. Perilaku sosial, masyarakat patuh atau tidak patuh pada protokol kesehatan tergantung pengalaman, dorongan lingkungan, dan konsekuensi yang mereka rasakan. Kesimpulan dari pembelajaran paradigma ganda adalah bahwa dalam memahami fenomena sosial tidak cukup hanya menggunakan satu sudut pandang atau pendekatan saja. Paradigma ganda membantu kita memahami realitas sosial secara lebih utuh dengan menggabungkan berbagai sudut pandang yang saling melengkapi. Di sini kami akan memberitahukan daftar pusakanya. Nah, ini dia daftar pusaka. Daftar pustaka kami dikutip dari kumparan.com dan dikutip juga dari modul sosiologi kelas 10 semester 1. Ini kami akan memberitahukan poster yang sudah kami buat. Ya, ini posternya. Ini ya guys. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Ubur-ubur ikan lele. Kami pamit le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang bertanya, silahkan di kolom komentar ya. Jangan lupa like. Bye bye. Terima kasih.